Halo semua, nama aku Ratu Narisha, aku dari kelas 10B. Kali ini aku mau ngebahas tentang konsep dasar sejarah. Nah, nggak perlu lama-lama, yuk langsung kita bahas. Yang pertama, sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah sebenarnya berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Nah, bentuk pohon ini dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja atau dinasti dari masa lalu. Nah, kata syajaratun ini diserap dalam bahasa Melayu menjadi syajarah dan bahasa Indonesia menjadi sejarah dengan arti yang sama, yaitu silsilah atau keturunan. Menurut KBBI, arti sejarah sendiri itu ada 3. Yang pertama itu asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau, hikayat, tamu. Yang ketiga adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Menurut Sarto Kartodirjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam pengertian objektif dan subjektif. Sedangkan menurut Moh Ali, sejarah adalah cerita atau ilmu tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang bersifat abadi, penting, dan unik. Dan menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi dari masa lalu yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia untuk kepentingan masa yang akan datang. Nah, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi sejarawan yang bersifat abadi, penting, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia, masyarakatnya, dan peradabannya. Yang kedua, kita bakal bahas tentang konsep, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi, dalam sejarah itu ada 3 unsur penting. Apa aja sih unsur penting itu? Yang pertama adalah manusia, ruang, yang kedua dan ketiga itu waktu. Peristiwa masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang memberikan gambaran jelas bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang atau the past, the present, and the future. Yang ketiga, kita akan membahas tentang cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kita untuk berpikir secara kronologis, yang artinya berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Kalian tahu nggak tujuan dalam berpikir kronologis dalam sejarah? Nah, jadi tujuannya itu agar kita dapat menarik dengan mudah makna dari peristiwa yang terjadi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu, dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan atau terjadinya. Tujuannya adalah terhindar dari anakronisme, yaitu kerancuan waktu antara suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lain. Yang keempat, kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti melintas dan kronos yang berarti melampaui atau melalui. Jadi, diakronik itu berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, maka sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Nah, kita kan udah tahu nih kalau sejarah itu merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap suatu peristiwa pada waktu yang tertentu. Nah, menurut Sartono Kartodirjo, periodisasi di Indonesia dibagi menjadi zaman prasejarah Indonesia, zaman kuno, dan zaman baru. Yang kelima, kita akan bahas tentang cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah.
Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Berpikir sinkronik berguna untuk melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi atau melihat suatu peristiwa secara struktural dan horizontal. Yang keenam, kita akan bahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah itu bukan cuma catatan-catatan panjang yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia doang loh. Di dalamnya juga terdapat proses perubahan dan keberlanjutan dalam hidup manusia. Perubahan itu dapat terjadi secara cepat atau lambat. Apa sih contohnya? Nah, contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah akibat peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Adapun contoh perubahan secara lambat adalah akibat penerapan politik etis di Hindia Belanda mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Yeay, selesai. Nah, sekian dari aku. Dadah!